Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali dengan channel Ranitsa Putra. Pada video kali ini, kita akan membahas materi seni grafis. Apakah kamu tahu apa saja yang termasuk seni grafis? Untuk kamu yang belum tahu maupun yang sudah tahu, tonton terus video ini sampai habis ya, agar kamu dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada materi seni grafis. Oh iya, untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan bantu supaya channel ini bisa berkembang ya. Dan jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan ini tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada hari ini. Tonton terus video ini sampai habis ya, agar kamu mencapai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Sebelum kita membahas materi kali ini, ayo coba dijawab pertanyaan berikut ini. Coba amati gambar di bawah ini. Gambar tersebut adalah karya seni grafis. Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat seni grafis tersebut? Itu pertanyaannya ya. Teknik apa saja yang digunakan untuk membuat karya seni grafis tersebut? Jawabannya dikirim lewat WA Japri. Oke, kita masuk dalam materi pengertian seni grafis. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis dari bahasa Inggris adalah graph atau graphic, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara toreh atau digores. Lanjut, jenis karya seni grafis dan tekniknya. Jenis seni grafis berdasarkan teknik. Yang pertama, cetak tinggi. Cetak tinggi menggunakan klis atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klis atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Lanjut yang kedua, cetak dalam. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klis dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis-jenis cetak dalam antara lain etsah, mezzotinting, dry pond, dan lain sebagainya. Cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan atau dirolkan pada bagian yang dalam tersebut. Kertas yang sudah dilembabkan dengan air lalu diletakkan di atas. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan sesuai dengan yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, borit, atau logam runcing. 3. Cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan klis datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Cetak datar adalah memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar. Klis cetak ini menggunakan batu cadas, biasa disebut dengan litografi. Selain batu, sekarang dapat juga menggunakan lempengan logam untuk memperingan proses kerja. Planografi, di mana matriks permukaannya tetap, hanya mendapat perlakuan khusus pada bagian tertentu untuk menciptakan image atau gambar. Teknik ini meliputi litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. Yang keempat, cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau senigrafi. Sablon tersebut banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Kain screen ini direntangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Lanjut bagian C, berkarya seni grafis. 1. Proses pembuatan cetak tinggi. Pembuatan gambar dengan
teknik cetak tinggi dapat menghasilkan karya yang menarik, yang berbeda dengan gambar atau lukisan lain yang pernah kamu buat. Bahan dan alat dalam cetak tinggi adalah sebagai berikut. Bahan yang terdiri dari papan sebagai alas, hardboard atau papan MDF, tinta atau cat cetak offset, kaos, kain atau kertas. Keempat, kalau perlu ditambahkan cat pengiring agar pengiring lebih cepat. Berikut peralatannya: pensil, gunting, pisau cutter, wood cut, roller atau untuk menyeratakan warna, pahat atau pencongkel kayu gunakan untuk membentuk gambar pada plat sebagai kelis cetak. Ini gambarnya yang di bawah ini ya, gambar 9.4 dan gambar 9.5. Lanjut cara pembuatannya. Ini membuat sketsa, memindahkan ke plat, meletakkan dan ditoreh bagian tinggi untuk bagian yang rendah. Terus memberi tinta dengan bantuan roller, menggosok atau meletakkan dengan alat, dipres dengan alat press. Buka pelan-pelan sambil dilihat apakah warna sudah rata. Hasil jadi sebuah karya seni cetak tinggi. Yang kedua, cetak saring. Proses pembuatan cetak saring. Ini prosesnya ya, gambarnya. Yang pertama, kerangka screen, bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium. Screen merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. Meja cetak sebagai alas atau tempat untuk melakukan penyablonan. Rakel, obat sablon, cat, dan sari warna sablon. Ini gambarnya ya, gambar dari peralatan ini. Lanjut B, proses pembuatan kelis. Ada dua yang harus diperhatikan dalam pembuatan kelis, yaitu memperhatikan bahan yang digunakan dan teknik yang digunakan. Bahan yang digunakan harus transparan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat saat penyinaran, bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang biasanya digunakan adalah atas kalker, film, dan mica film. Ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama langsung pada screen, kedua negatif film. Langsung pada screen dan negatif film. Yang bagian C, proses afdruk pengeksposan. Ini ada tahapan afdruk. Yang pertama pelapisan, pengeringan awal, penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon. Yang keempat, pembuatan klise. Yang kelima, pengeringan. Proses ini bisa dengan hair dryer atau dengan panas matahari. Yang terakhir yaitu proses mencetak. Screen kering yang sudah mulai proses pengeksposan gambar siap untuk dicetak. Letakkan kertas atau media yang akan dicetak. Tuak warna yang diinginkan dan datangkan dengan rakel. Proses cetak saring selesai. Itulah materi terakhir dari seni grafis. Selanjutnya ada tugas mandiri ya. Ada dua aspek pengetahuan dan kedua aspek keterampilan. Ini aspek pengetahuan ada 4 nomor. Ini ditulis di buku tugas, terus kirim ke saya lewat Japri. Batas pengumpulan tugas ini itu jam 12 malam hari ini juga. Sekarang hari Sabtu, jadi hari Sabtu pas malamnya sampai jam 12 malam. Begitu juga daftar hadir ya. Daftar hadir yang mengisi di video YouTube itu batas untuk mengisi daftar hadir adalah jam 12 malam. Jam 12 malam sebelum berganti hari. Kalau yang tidak mengisi daftar hadir berarti dianggap tidak hadir ya. Terus lanjut tugas keterampilan. Ini pengumpulannya nanti minggu depan, 1 minggu waktunya untuk menyelesaikan tugas ini. Ini kita membuat seni grafis cetak tinggi tapi dalam bahan yang sederhana. Itu yang bisa dibuat lewat wortel, kentan boleh, ubi juga boleh. Ini pewarnanya bisa dipakai pewarna makanan. Contoh video pembuatan seni grafis cetak tinggi ini
saya akan kirim lewat WA grup ya, supaya bisa memudahkan adik-adik untuk membuat tugas ini. Hanya itu saja dari saya, materi seni budaya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.